Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Masih membahas seputar investasi ya. Investasi terutama adalah investasi emas, karena memang konten ini paling banyak adalah konten tentang investasi emas bagi pemula ya. Jadi kali ini Pak B akan memberikan beberapa sharing tentang investasi emas gitu ya. Jadi hal ini semoga bermanfaat, menjadi edukasi, menjadi inspirasi buat yang belum take action ya, yang belum praktek, sehingga supaya nanti kedepannya bisa praktek dan menikmati prosesnya, dan juga yang tidak kalah penting adalah menikmati hasilnya sesuai dengan tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai. Tapi sebelumnya jangan lupa support dengan kasih like, subscribe dan komen ya, agar Pak B semangat dalam berbagi konten selanjutnya. Oke, kali ini Pak B akan membahas tentang manfaat investasi emas sejak muda. Nah, kenapa sejak muda? Karena investasi itu adalah secara umumnya itu adalah meletakkan uang atau sumber daya yang lain sekarang untuk tujuan masa depan atau tujuan yang akan datang ya. Nah, tujuan itu masing-masing ya, bisa untuk pergi haji, bisa untuk umroh, untuk beli properti, beli kendaraan, terus pendidikan dan sebagainya. Jadi itu secara luas. Kalau secara sempit ya, investasi emas adalah kita menggunakan uang untuk membeli emas atau dijadikan gramasi emas, digunakan untuk tujuan yang akan datang. Oke, kali ini manfaat investasi emas lagi masih muda. Yang pertama adalah punya dana cadangan. Jadi selama masih muda, selama masih aktif, kita itu punya dana cadangan, sehingga dalam pekerjaannya, dalam aktivitas sehari-harinya kita itu tenang ya, karena punya dana cadangan, sehingga aman gitu ya. Yang kedua adalah penyelamatan dari perilaku boros. Jadi kalau kita punya uang itu kan selama kita aktif kan kita dapat dihabiskan, besok lagi dapat. Kalau yang gajian ya setiap minggu dapat, misalnya setiap minggu, tiap bulan atau tiap 2 minggu dan sebagainya ya. Nah, dengan kita investasi emas, menyisihkan sebagian dari gaji atau penghasilan untuk emas, kita perilaku boros itu mungkin terkurangi dengan sendirinya. Sehingga misalnya yang tadinya ngopi tiap hari, habis kerja dan sebagainya, mungkin hanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali kan begitu. Yang ketiga adalah membantu belajar mengatur keuangan, karena investasi emas ini adalah diharapkan menggunakan uang yang dingin. Uang dingin itu uang yang tidak akan terpakai dalam waktu yang lama demi tujuan yang lebih besar begitu ya. Nah, kita bisa mengatur keuangannya sehingga tidak akan mungkin besar pasak daripada tiang, karena sebagian dananya itu akan digunakan untuk membiayai atau digunakan untuk investasi emas salah satunya. Yang keempat adalah mampu mengatur skala prioritas. Jadi jangan uangnya itu uang sisa, karena kadang-kadang tidak bersisa dalam 1 bulan perjalanan hidup setelah gajian itu tidak akan bersisa, tapi prioritaskan. Jadi misalnya kita ambil katakanlah 10% misalnya, atau 5% lah gitu ya. Kalau 10 juta, 10% ya 1 juta. Kalau 5% ya 500.000. Tapi konsisten dalam jangka yang panjang. Nah, ini adalah skala prioritas. Selanjutnya alternatif aman dibandingkan bisnis. Jadi kalau kita bisnis juga oke, baik. Tapi kalau kita itu posisinya sebagai karyawan atau orang yang bekerja di tempat orang lain, itu kalau kita bisnis nanti itu sampingan, ini kan salah satu hal yang menjadi alternatif. Kita tetap bisa bekerja dengan maksimal, tapi juga kita bisa menyisihkan, memprioritaskan uang untuk investasi emas salah satunya ya.
Jadi makin mandiri ya, makin mandiri secara finansial atau keuangan. Kan dalam jangka waktu yang lama, katakanlah 500.000 per bulan, terus nanti selama 10 tahun begitu kan. Kalau 1 tahunnya kan dapat 6 juta. Kalau 500.000 per bulan konsisten. Jadi dalam 10 tahun sudah punya tabungan uangnya itu 60 juta. Kalau dalam waktu 10 tahun itu kan harga emasnya saya yakin pasti naik. Wong ini saja Pak B dulu pertama awal beli adalah 600.000. Sekarang baru sekitar 5 tahun. Nah itu kan sudah jadi 2 kali lipatnya. Kan misalnya 10 tahun kemudian 2 kali lipatnya, berarti kan Anda sudah punya uang. Kemandirian secara finansial itu adalah 120 juta. Kan lumayan keren lah untuk anak muda. Sehingga investasi saat muda itu sangat dianjurkan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tenang, siap bekerja, bisa memaksimalkan potensi, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang sebenarnya di luar kemampuan kita. Yang terakhir adalah membantu menyiapkan masa depan lebih baik. Membantu menyiapkan masa depan lebih baik itu adalah kita bisa menyiapkan diri kita masa depannya lebih baik. Karena apa? Selain bekerja aktif income, juga kita punya pasif income ya. Pasif income itu ya, kalau ini bukan pasif income, tapi nanti begitu dijual, ini kan nanti akan menjadikan sebuah bantalan ya, kalau bahasa kita, sebuah jaminan kita punya tabungan, yaitu berupa tabungan emas. Itu baik emas secara batangan maupun emas secara digital. Emas batangan itu ya beli, simpan, lupakan, itu juga bisa. Kalau tabungan ya top up, lupakan. Nah, sampai berapa tahun kita akan nanti akan diambil. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan konten ini biar semakin semangat, dan sedikit-sedikit nabung emas sedikit-sedikit menjadikan kita secara finansial adalah bagus dan sehat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.